Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau balas dari komentarnya Arsam. Mau tanya apakah Yesus membawa ajaran Kristen atau siapa yang bawa ajaran Kristen? Thank you bro untuk komentarnya sekaligus pertanyaannya. Nah, teman-teman harus tahu dulu Yesus Kristus itu siapa. Yesus Kristus itu satu-satunya manusia yang jauh ribuan tahun bahkan sebelum kelahirannya di muka bumi sudah diceritakan, disampaikan atau dinubuatkan oleh para nabi yang pertama. Dan Yesus Kristus itu adalah satu-satunya manusia yang dicatat dalam sejarah peradaban manusia di muka bumi ini 2024 tahun yang silam benar-benar menyatakan kuasa-kuasa yang melampaui akal pikiran manusia. Ya, bahkan dalam kehidupannya dia benar-benar tidak didapati kesalahan alias suci kudus. Demikian Pontius Pilatus sampai harus membasuh tangannya agar tidak bersalah dalam penyaliban Kristus. Ya, dan yang ketiga, Yesus Kristus itu adalah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang mengajarkan sebuah kebenaran yang bersifat mutlak di atas semua pengajaran-pengajaran lain, entah itu pendiri agama, tokoh agama, para filsafat, atau siapapun itu. Dan juga Yesus Kristus itu satu-satunya manusia yang tidak bisa berakhir dalam lubang kubur atau liang lahat, tidak. Ya, karena kematiannya itu hanya sebuah cara untuk dia membuktikan bahwa maut sekalipun tidak sanggup membelenggu dia, bahwa maut itu akan ditaklukkan dan dihancurkan oleh dia. Nah, semua manusia itu mati, berakhir di dalam tanah, tidak kemana-mana, termasuk nabi-nabi palsu. Betul bukan? Jadi dari 4 hal utama tadi jelaslah bahwa teman-teman harus tahu siapakah Yesus Kristus. Dia adalah Allah itu sendiri yang nuzul ke dunia, inkarnasi ke dunia, jelma ke dunia, turun ke dunia, menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Nah, kalau Yesus Kristus itu Tuhan dan Allah itu sendiri, ngapain Allah itu mendirikan agama? Ngapain Tuhan itu menyebarkan agama? Ngapain? Hanya Allah-Allah buatan manusia, Tuhan-Tuhan buatan manusia yang memiliki agama, yang beragama, yang bangga dengan agama, bahkan butuh dibela oleh manusia berdosa demi agamanya. Ya, jadi Allah sejati, Tuhan sejati di dalam Yesus Kristus tidak pernah datang ke dunia untuk kepentingan hal yang paling remeh-temeh, yaitu agama. Kenapa saya katakan agama adalah hal yang remeh-temeh? Karena agama itu berasal dari dunia ini, berasal dari bumi, dibuat oleh manusia-manusia yang terbatas, sederhana, dan penuh dosa. Sedangkan Yesus Kristus bukan berasal dari bumi ini, bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari surga, dia turun dari surga, dia datang dan keluar dari Allah Bapa itu sendiri. Nah, berbeda ya kualitasnya. Agama itu hanya satu standar peraturan moral, filsafat atau apapun ya yang dibuat oleh manusia untuk mengatur kehidupan manusia hidup di tengah-tengah manusia yang lain ini tidak brutal, tidak liar atau tidak kacau. Karena agama itu sendiri artinya tidak kacau, tidak agama kacau dari bahasa Sanskerta. Jadi sekali lagi agama berasal dari dunia yang penuh dosa, sedangkan Yesus Kristus Allah dan Tuhan itu sendiri datangnya dari surga. Allah atau Tuhan atau Yesus Kristus tidak membutuhkan agama, tidak mendirikan agama, tidak pula menyebarkan agama dengan mengotori tangannya pakai pedang dan berperang, tidak. Yesus Kristus dalam pengajarannya tidak pernah menyuruh orang, penggalah, perangilah, paksalah mereka supaya seiman dengan aku. Tidak, karena itu perkara-perkara yang muncul dari bumi ini, dari dunia ini yang penuh dosa. Perkara-perkara itu dibawa oleh manusia-manusia berdosa. Perkara yang Yesus bawa satu-satunya hanya adalah keselamatan, pendamaian. Karena sejak Adam jatuh ke dalam dosa, umat manusia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Allah yang benar, untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah yang benar, untuk bisa masuk ke dalam sorga yang benar. Tidak ada kesempatan. Sampai Allah berbelas kasihan, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jika
kamu bagian dari dunia ini, terserah warna kulitmu hitam, putih, merah, kuning, terserah matamu sipit atau belok, terserah kamu belajar atau tidak belajar sama sekali dalam hal akademik, terserah kamu bisa menggunakan bahasa apapun. Selama kamu bagian dari dunia ini, sekalipun organ tubuhmu tidak lengkap, kamu tetap menerima kasih Allah tersebut. Kasih Allah tersebut tetap turun atas kamu, keluargamu, dan seluruh orang-orang di sekitarmu. Sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, the one and only, satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak bisa kamu cloning, tidak bisa kamu anggap dia kembar siam, atau mungkin Yesus Kristus membelah diri, ada di 1 Masehi kemudian ada lagi di 6 atau 7 Masehi. Itu omong kosong, itu dongeng ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang, individual demi individual, tidak ada istri itu sorganya bergantung suami, itu omong kosong. Tidak ada sorganya orang tua bergantung anak yang soleh, itu lebih omong kosong. Tidak ada satu manusia di muka bumi ini bisa pergi ke surga atau bisa pergi ke neraka boncengan. Tidak, masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Itu sebab firman itu sangat lengkap, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, putranya yang tunggal ini, yang the one and only ini, yaitu Yesus Kristus, yang firman menjadi manusia, Yohanes pasal 1 ayat 1 dan Yohanes 1 pasal 4, Yohanes 1 ayat 14. Tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi satu jaminan mulia yang tidak pernah bisa diberikan atau disampaikan oleh pendiri-pendiri agama manapun, oleh manusia manapun. Ya, Buddha tidak bisa mengatakan itu, Konghucu tidak bisa mengatakan itu, Muhammad pun tidak bisa mengatakan itu. Sebab apa? Sebab confident, kepercayaan diri yang ada di dalam Yesus Kristus itu didasari atas hakikatnya sebagai Allah, dan didasari atas kuasanya yang tidak terbatas baik di surga, di bumi maupun di dunia orang mati. Maka jelaslah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16 menjadikan bukti bahwa Allah nuzul ke dunia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan Sang Penguasa itu universal, berlaku bagi seluruh umat manusia, satu kali untuk selama-lamanya bagi semua manusia. Responmu itu yang menentukan apakah kau percaya atau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. By the way, teman-teman, kamu mau anggap atau tidak, kamu percaya atau tidak, kamu terima atau tidak, tidak sedikit pun mengubah nubuatan, sejarah, ajaran, dan fakta bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan tentang Kristen atau tidak Kristen. Kristen itu hanya sebuah olok-olok atau julukan, bullying di kala itu, dimulai dari Antioquia, bagi orang-orang yang mengikuti Kristus, semacam sebutan untuk sebuah komunitas. Jikalau hari ini berdasarkan politik pemerintahan dibutuhkan identitas yang jelas bagi setiap warga negaranya, why not? Apa yang salah jikalau kolom agama diisi dengan Kristen? No problem sama sekali. Tetapi Kristen sesungguhnya adalah pengikut Kristus. Jadi kalau kamu berKTP Kristen, tetapi seluruh aspek kehidupanmu, pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu tidak mencerminkan ajaran Kristus yang syarat akan kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Atau kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jika dua hukum kasih ini kamu tidak lakukan, maka sejatinya kamu pun bukan pengikut Kristus sejati, hanya sekedar Kristen KTP. Ya, mungkin kamu berkepentingan menjadi Kristen KTP entah karena pekerjaan, warisan, atau tuntutan lingkungan, atau tuntutan profesi dan lain-lain. Tetapi sejatinya hatimu, imanmu tidak mengarah kepada Kristus, maka kamu pun bukan Kristen. Oke? Silakan teman-teman analisa dan pahami sendiri. Yesus Kristus Tuhan dan Allah bagi seluruh alam semesta. Yes or no? That's not my problem. That's not Jesus Christ problem. That's yours problem. Oke, Tuhan Yesus Kristus mengampuni, mengasihi, dan merahmati kita dengan hikmat bijaksana, arifnya, mahrifatnya, agar kita bisa memahami. Oke, shalom bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.